Selamat masuk ke bulan yang ke-6 dalam tahun 2020. Ini merupakan hari yang ketiga kita sudah masuk bulan Jun. Jadi walaupun masih dalam keadaan CMCO, PKPB, tapi kita masih bersuka cita oleh karena Tuhan yang memelihara kita. Haleluya. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan sekali lagi kami dapat beribadah bersama-sama. Kami berdoa Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang terus mengurapi setiap kami. Ketika ada di antara kami yang beribadah bersama-sama dari rumah, dari tempat kami masing-masing, kami berdoa Tuhan Roh Kudus hadir memberkati kami. Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini. Kiranya itu Tuhan akan terus memberi berkat bagi hidup kami, baik secara pribadi, baik secara keluarga, baik secara gereja. Haleluya Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi dan pakai hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Hari ini saya ingin membawa kita membaca daripada Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Ini perkataan Yesus kepada murid-muridnya tentang persiapan dia sebelum dia meninggalkan mereka dan terangkat ke surga. Ayat 1 berkata begini, ini Yesus sendiri yang berkata, "Janganlah gelisah hatimu," kata Yesus. "Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Ayat yang kelima, Thomas berkata kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" kata Thomas. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yang terakhir, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku." Pada 31 Mei yang lepas, gereja-gereja di seluruh dunia merayakan hari Pentakosta. Katakan sama-sama, Pentakosta, Pentecost Day. Pentakosta itu tahun ini jatuhnya bersama dengan pesta Gawai Dayak dan pesta keamatan, yaitu 31. Oke. Pesta Pentakosta itu merupakan sambutan hari penuaian. Oke. Seperti mana suku Dayak dan suku Kadazan Dusun di Sabah merayakan pesta menuai. Dan 31 itu jatuh pada masa yang sama. Haleluya, luar biasa. Hari Pentakosta itu merupakan hari pencurahan Roh Kudus. Okay. Sebelum Yesus naik ke surga, dia menjanjikan kepada murid-muridnya bahwa akan ada penolong yang akan bersama-sama mereka ketika dia sudah terangkat ke surga. Okay. Setelah Yesus bangkit dari kematian,
Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, setelah dia bangkit dari kubur. Dan dengan banyak tanda membuktikan dia hidup. Setelah dia bangkit, dia menunjukkan diri kepada para wanita di dekat kubur. Dan tidak hanya itu, dia menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Dan kemudian dia menunjukkan dirinya kepada lebih daripada 500 orang yang lainnya. Selama 40 hari berulang-ulang, Yesus menampakkan diri dan berkata-kata kepada orang-orang yang dia temui tentang kerajaan Allah. Okay. Dan sepanjang itu juga, dia berjanji kepada murid-muridnya, mereka akan segera menerima Roh Kudus. Dan sehinggalah hari Pentakosta itu, hari yang ditunggu-tunggukan, menjelma, di mana pencurahan Roh Kudus ke atas murid-murid Yesus, di mana mereka berbahasa roh, bahasa yang asing, yang tidak difahami. Itulah kejadian hari Pentakosta itu. Dan kemudian Yesus membawa mereka keluar ke kota dan memberkati mereka. Dan ketika sedang memberkati mereka, dia kemudian berpisah dengan mereka. Dan kemudian terangkat ke surga. Dan pada 21 Mei yang lepas, yaitu 21 Mei 2020 merupakan hari kenaikan Tuhan Yesus, ataupun yang dikenal Ascension Day of Christ. Jadi dalam sejarah kekristenan, hari ini penting, 2 hari ini penting, hari Pentakosta dan hari Ascension Day. Yesus terangkat ke surga. Nah, Lukas 24 ayat 50 mengatakan Yesus membawa mereka keluar kota dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ini catatan daripada Injil Lukas. Dan Kisah Para Rasul mencatat ayat yang ke-9 pasal 1. Sesudah dia berkata demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Yang menarik di sini, saudara-saudari, ada saksi mata yang melihat Yesus dengan perlahan-lahan terangkat ke surga. Cerita Yesus naik ke surga itu tidak dongeng, bukan dibuat-buat oleh penulis Injil, tetapi dilihat oleh saksi mata, oleh orang ramai, bahwa dia terangkat. Buktinya bahwa kenaikan Yesus ke surga itu benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi. Alkitab sangat jelas mengatakan bahwa kenaikan Yesus Kristus adalah fakta yang benar-benar terjadi. Tubuhnya bangkit dan kembali ke surga. Dia terangkat dari tanah perlahan-lahan dan disaksikan dengan jelas oleh banyak orang sehingga mereka tercengang-cengang. Dan mereka menyaksikan hal itu di depan mata mereka. Nah, kemudian tidak hanya itu, dalam ayat yang ke-10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu itu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11 berkata, dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu dan akan kembali dengan cara yang sama. Kamu melihat dia naik ke surga. Wah, 2 malaikat ini berkata bahwa dia yang terangkat, dia juga yang akan turun ke dunia satu hari kelak. Dalam ayat yang kita baca sebentar tadi dikatakan murid-muridnya gelisah oleh karena akan terjadi farewell
antara mereka dengan Yesus. Mereka mulai gelisah. Siapakah yang akan bersama dengan kami melayani satu hari nanti? Dalam pikiran mereka, terlebih lagi Thomas, dia mulai gelisah. Engkau pergi ke sana tapi kami tidak tahu kemana engkau pergi. Okay. Jadi Thomas juga bimbang, gelisah. Apa yang akan mereka buat? Siapa yang menjadi ketua mereka selepas ini? Siapa yang mengatur urusan pelayanan mereka? Mereka sudah mulai bimbang, mulai gelisah. Saudara-saudari, krisis di sekitar kita sentiasa ada. Sering kali kita gelisah. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, tujuan hidup kita, anak-anak kita, saudara mara kita, masa depan kita, ekonomi kita, dan sebagainya. Kita sering kali merasa gelisah. Sama seperti murid-murid ini. Nah, saudara-saudari, saya ingin membawa kita belajar. Apakah makna bagi kita secara pribadi ketika Yesus terangkat ke surga? Apakah makna ketika Yesus terangkat ke surga bagi setiap kita? Tema firman Tuhan yang saya ingin sampaikan kepada kita hari ini yaitu sendiri tetapi terpelihara. Katakan sama-sama, sendirian tetapi terpelihara. Sendirian tetapi terpelihara. Artinya walaupun kita sendirian, tetapi ingat, sebagai orang percaya, kita dipelihara, kita dijaga. Kebimbangan para murid-murid Yesus membuat mereka tidak tentu arah. Dan ayat ini Yesus mengajar, menegur mereka supaya tidak gelisah. Apakah artinya bagi saya dan saudara-saudari ketika Yesus naik ke surga? Nah, nomor satu, yang pertama saya ingin mengajarkan kita yaitu ketika Yesus naik ke surga, dia berkata di situ akan ada tempat buat saya dan saudara-saudari. Ayat 1 dan ayat 2 dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ayat 2, asik sekali, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu. Nah, sebab kata Yesus, aku pergi ke situ untuk menyediakan, katakan sama-sama, menyediakan tempat bagimu. Yesus naik ke surga, satu tujuan yang menarik sekali buat saya dan saudara-saudari ialah dia menyediakan tempat bagi saya dan kamu. Ada tempat kita di sana, ada tempat saudara-saudari di sana. Jika saudara percaya menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada tempat di surga. Pada pagi ini kita yakin bahwa ketika Yesus naik ke surga, dia telah menyediakan tempat buat saya dan saudara-saudari. Murid-murid Yesus gelisah, tidak tentu arah. Sehingga Yesus berkata, ia akan pergi. Dan mereka mulai gelisah. Karena mereka akan ditinggalkan. Sendirian tetapi terpelihara. Ayat 1b dikatakan, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Artinya ayat ini merupakan satu perintah. Perintah buat setiap orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Allah untuk percaya terus. Walaupun di balik krisis yang kita hadapi, sudah pasti kita sebagai orang percaya, kita diperintahkan untuk tetap percaya. Katakan sama-sama, tetap percaya. Kita diperintahkan untuk tetap percaya. Oke. Ini satu perintah. Mungkin krisis yang melanda satu dunia, COVID-19 ini membuat kita gelisah. Wah, ekonomi merundum akan datang. Sekolah bagaimana? Pekerjaan bagaimana? Bagaimana menghadapi norma baru? Kita mulai gelisah.
Tetapi dikatakan sebagai orang percaya kita diperintahkan untuk tetap percaya. Katakan dalam dirimu, saya tetap percaya kepada Tuhan walaupun krisis yang ada. Okay. Firman Tuhan melarang kita untuk percaya kepada manusia. Okay. Tetapi menyuruh kita hanya percaya kepada Allah. Yesaya pasal 31 mengatakan ayat 1, celakalah orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Allah yang maha tinggi, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Dikatakan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kepada Yesus, dikatakan celaka. Wah, ini luar biasa. Yesus berkata, percayalah kepadaku dan percayalah kepada Allah. Mari kita tetap percaya kepada Allah. Ketika Yesus naik ke surga, Dia menyediakan tempat buat saya dan saudara-saudari. Begitu indah, bukan? Ketika Dia naik, sudah ada tempat buat setiap orang percaya. Oleh itu mari kita tetap percaya selama kita di bumi ini. Jangan luntur iman kita. Jangan kita mulai mengharapkan yang lain. Tetapi percayalah kepada Allah. Karena tempat kita sudah disediakan di surga. Okay. Murid-murid khawatir. Boleh jadi kita khawatir juga. Tapi firman Tuhan berkata kepada kita, percayalah kepada Allah. Percaya juga kepada Yesus. Karena Dia naik, Tuhan Yesus menyediakan tempat buat saya dan saudara-saudari. Tempat yang Dia sediakan adalah tempat yang indah dan aman. Tempat yang dipenuhi dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Dikatakan tidak ada lagi air mata dan sakit penyakit. Oleh itu saudara-saudari, percayalah kepada Tuhan. Yang kedua, selain Yesus naik ke surga, Dia menyediakan tempat buat saya dan saudara-saudari. Ketika Dia naik, Dia juga menjanjikan penyertaannya buat saya dan saudara-saudari. Wah, asik sekali. Dia adalah Immanuel. Dia sudah naik ke surga dan Dia bersama-sama dengan kita di bumi. Bayangkan Roh Kudus itu yang dijanjikan itu sudah turun kepada murid-muridnya. Dan Roh Kudus itu adalah penolong mereka dalam mereka hidup di dunia, dalam mereka melayani. Dalam ayat Yohanes yang ketiga ayat 4, Yohanes yang ke-14 ayat 3 dan ke-4. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wah, suatu hari nanti kita juga akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Artinya Tuhan berserta kita. Dia adalah Allah yang menyertai kita. Walaupun hidup kita sendirian di bumi ini, tetap ingat, Dia adalah Immanuel yang beserta kita. Dia menyertai kita dimanapun kita berada. Ibrani pasal 13 ayat 5b dikatakan, aku sesekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi kita memiliki Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dimanapun kita berada, Dia selalu hadir. Dia selalu ada. Dia namanya Jehovah Sama. Sama, Tuhan yang maha hadir. Katakan sama-sama, Jehovah Sama. Tuhan yang maha hadir. Tuhan Yesus naik, Dia menjanjikan penyertaan di bumi bersama-sama dengan kita. Roh Kudus dikirimkannya, yang dijanjikannya datang pada hari Pentakosta itu. Roh Kudus yang menuntun kita. Saudara-saudari, dalam kesepian kita, dalam kegelisahan kita untuk menghadapi hari-hari yang mendatang,
Ingat Roh Kudus. Berserulah kepada Roh Kudus, mohon damai sejahtera, mohon sukacita. Biarlah Roh Kudus itu yang memimpin kita. Ketika Nabi Musa diutus Tuhan membawa umat Israel keluar daripada Mesir, Musa menolak. Karena dia merasakan tidak mampu, namun Tuhan menguatkan dia. Dia berkata, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan, kata Tuhan kepada Musa. Lalu Musa pergi dan Musa melakukan perkara-perkara besar dalam dia membawa umat Israel keluar daripada Mesir. Sungguh indah sekali. Tuhan berkata, berkatalah Musa, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Haleluya. Tuhan bersama dengan umat Israel di padang gurun melalui tiang awan dan tiang api. Tuhan bersama dengan orang Israel ketika mereka melewati Laut Teberau. Tuhan juga yang akan menyertai kita ketika kita melewati krisis COVID-19 yang melanda dunia pada hari ini. Tuhan beserta kita. Kita tidak jalan sendirian. Rohnya bersama dengan kita. Roh Kudus menolong kita. Mari kita kuatkan hati kita untuk menerima pemikiran bahwa oleh apapun yang kita jalani, Tuhan beserta dengan kita. Yang ketiga, ketika Yesus naik ke surga, terangkat ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan bahwa ada pimpinannya. Tuhan memberi tuntunannya dalam kehidupan kita. Dalam ayat 5 dan ayat yang hingga ayat yang ke-7, Thomas tidak tahu apa yang dia harus perbuat, sehingga dia bertanya, bersoal jawab dengan Tuhan. Dalam ayat 7 dikatakan, dalam ayat 5 dikatakan, Thomas berkata kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Wah, Thomas mulai paham bahwa ketika Yesus naik, dia akan membimbing orang-orang percaya. Sebuah pimpinan dalam kehidupan. Inilah yang Tuhan Yesus katakan. Ketika dia naik, dia akan memimpin orang-orang percaya. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Dalam ayat yang ke-5 dan ke-7, ketika Thomas berkata, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Jadi kalau kita lihat karakter Thomas di situ, Thomas itu lebih-lebih. Dia tidak khawatir, tidak tentu arah, gelisah, tidak tentu arah. Lalu Yesus memberi solusi bagi Thomas. Kemanapun saya pergi, kata Yesus, kamu akan bersama-sama denganku. Sungguh indah pimpinan Tuhan. Sungguh indah pimpinan Tuhan. Kita percaya ketika Yesus naik ke surga, dia mengutuskan rohnya, Roh Kudus untuk membimbing kita. Kita tidak akan berjalan seperti anak yatim yang tanpa bapa, tanpa ibu. Kita ada Tuhan. Katakan sama-sama, kita ada Tuhan. Saudara-saudari, kalau kita melihat sistem GPS, biasanya kalau kita pergi ke satu tempat, kita akan on, kita punya location. Dan sistem GPS ini akan membantu kita untuk pergi ke satu tempat. Kalau kita tidak on GPS ini, maka kita akan menggunakan tenaga pikiran kita, call sini, call sana, tanya arah, tanya lorong-lorong, maka akhirnya mungkin kita tidak dapat sampai ke tempat tersebut. Tetapi dengan adanya GPS, Global Positioning System, untuk menentukan letak di permukaan bumi dengan bantuan penyelaras ataupun synchronization.
signal satelit, maka dengan mudah sekali. Namun saudara-saudari, Tuhan juga, penyertaan Tuhan Yesus juga seperti global positioning. Kemanapun kita pergi, Dia bersama-sama dengan kita. Dia bersama dengan kita. Kita perlukan pembimbing rohani yang menjadi GPS kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian pada saat Tuhan Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu. Artinya Dia menjanjikan GPS buat saya dan saudara-saudari. Dia menjanjikan penyertaannya. Dia menjanjikan pimpinannya buat kita. Ketika kita mengharungi krisis yang ada pada hari ini. Saudara-saudari, 3 perkara yang saya bawa kita belajar pada hari ini. Yang pertama yaitu ketika Yesus naik ke surga, Dia menyediakan tempat bagi saya dan saudara-saudari. Ada tempat disediakan. Wah, sungguh indah sekali. Tempat saya, tempat saudara-saudari sudah ada di surga. Karena Yesus sudah naik, Dia menyediakan tempat buat saya. Dan yang kedua, ketika Yesus naik ke surga, Dia menjanjikan Roh Kudus-Nya. Dia menjanjikan penyertaannya ke atas kita. Oleh itu jangan bimbang saudara-saudari. Ingat bahwa Tuhan sentiasa bersama-sama dengan kita. Dia adalah Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Dan ketika Yesus naik ke surga yang terakhir, ada pimpinan, ada bimbingan yang Tuhan berikan. Seperti mana GPS berfungsi membantu kita, begitulah Yesus menolong kita. Jika kita dalam kesepian, jika kita dalam kesedihan, jika kita dalam kegelisahan, ingat Tuhan Yesus yang akan memimpin kita. Tuhan Yesus yang akan membawa kita melalui hari-hari yang sukar ini, sehingga kita keluar dengan baik, dengan jayanya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Firman-Mu pada hari ini Tuhan sudah kami belajar. Biarlah firman Tuhan ini akan meneguhkan hati kami dalam kami melalui hari-hari yang sukar. Yaitu Engkau sudah menyediakan tempat bagi kami. Tidak hanya tempat Engkau sediakan, Engkau juga menyediakan penyertaan-Mu bagi setiap orang percaya. Ke lembah, ke gunung, kami lalui, Engkau bersama-sama dengan kami. Dan tidak hanya itu juga, selain penyertaan-Mu, Engkau juga menjanjikan kepada kami pimpinan-Mu, tuntunan-Mu. Sehingga dalam perjalanan kami, ketika kami memanggil Engkau, kami tidak akan tersesat oleh adanya tuntunan, pimpinan daripada Engkau, daripada Roh Kudus. Mari Roh Kudus beri kami pengertian supaya kami tetap percaya kepada Tuhan. Supaya kami tidak gelisah mengharungi hari-hari yang akan mendatang. Beri kami pemikiran bahwa dalam semuanya Engkau adalah Allah yang bekerja. Engkau telah naik dan menjanjikan hal yang indah buat setiap orang percaya. Inilah janji-Mu Tuhan, tempat yang indah, penyertaan-Mu dan pimpinan-Mu, bimbingan-Mu ke atas setiap kami. Kami bersuka cita karena kami memiliki Allah yang telah bangkit, memiliki Allah yang telah naik, dan kami memiliki Allah yang akan datang mengangkatkan kami ke tempat di mana kami harus berada, yaitu di surga yang kekal. Terpujilah nama-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi firman yang akan menguatkan kami, meneguhkan kami dalam kami mengharungi hari-hari yang mendatang. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.